Halo, selamat malam, selamat Glory. Barengan gua sama Sandi ya. Gua Citrus dan Halo, Sandi. Kita lagi ada di Glora, Glorious area buka suara. yo, Anjay. selamat malam, halo Sobat Glory. Selamat malam semuanya. BTW Sandi gimana nih kabarnya sama Sobat Glory Baik gimana banget. kabarnya nih? Kasih tahu kita dong itu. Iya, ketik-ketik Oke. di event chat, betul. Betul banget. Kalau Sandi gimana nih kabarnya di hari Minggu? Baik Apakah banget. sudah happy Hmm, holiday nih? Gimana gimana happy gimana? holiday. Oke, mungkin dari kerja agak sedikit gimana ya. Semangatnya pas udah balik kerja, terus pulang semangat banget langsung nge-host di Glorious. Gila, kalau Widih. Citrus. Sama ya, Oh, kebetulan gue juga abis pulang kerja ya, cuman gue pulang kerja tadi jam 7 pagi. wah, berarti sisanya ngapain tuh ya? Tidur. Sampai malam. Lama banget ya. Lamaan. BTW kita udah kedatangan banyak banget orang ya di sini ya, Sandi. Ada siapa ya, Sandi? Sebutin dari awal sampai akhir. Ada night CF, night coffee gitu dari Ya. server partner Goldius. Terus Hmm. ada Oiki, ada Ivan juga, ada saya. Waduh. Dan banyak lagi ya. Wah, mungkin Betul belum banget. belum pada muncul di event chat, belum pada semangat-semangat lagi nyiapin makanan, minuman buat dengerin kita Hmm, berdua, Cit. Yoi. betul. Nah, buat Sobat Glory nih yang pengen ngajakin temennya buat seru-seruan bareng kita di sini, Hmm. langsung aja DM-DM-in tuh temen-temennya karena kita bakal ada yang namanya giveaway ya nggak sih? Kan? Iya, tinggal tap-tap aja di channel di atas ya kan, Cit ya. Betul Mm-mm. banget. BTW San, kali ini kita bakal bahas apa sih di malam hari ini gitu kan? Bakal bahas apa yang menarik ya. Mm-mm. Kita bakal bahas problematika kehidupan yang menarik gitu dari kita berdua dan juga sobat-sobat Glorious. Yoi. Mm-mm. Ini dari Bener judulnya sih ya? lumayan banget ya, problematika Hmm? kehidupan. Cuman kalau kita rinciin dikit nih, problematika kehidupan macam apa sih yang bakal kita omongin nih San? Kasih tahu nggak nih? Nah, Hmm. itu dia yang menariknya dari tema kita malam ini ya, Cit ya. Makanya Nah, dari hmm, kehidupan-kehidupan yang gimana ada ya bisa dibilangnya ya. ada prosesnya, ada fasenya gitu. Kayak Hmm. problematika di fase sekolah, terus di fase kuliah, sama yang udah kerja nih, mana nih yang katakan yang udah kerja ya, juga kita bakal bahas ya sana ya. Iya, bener. Sampai ke nikah juga Tapi kali Citi ya? Hmm? sampai nikah juga boleh tuh, menarik banget tuh yang udah umur-umuran nikah, yang udah mulai ditanyain sama keluarga kapan nikah, siap-siap deh. Siap, Ikutin, siap. Yoi. ikutin podcast kita, siapa tahu dapat tips-tipsnya biar bisa nikah lancar gitu ya, walaupun dua Heeh. host ini belum ada yang nikah, ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita yang pertama nih San, kita bakal Ya, muterin lagu dulu gak sih? yuk kita bakal bikin mood kita lagi bahagia lagi yuk. Betul betul, bikin vibes dan moodnya tuh lebih asik dan lebih seru gitu supaya Sobat Glory makin semangat ya gak sih? Yuk, iya. Dan lagu So, pertama kita ada apa Citrus? aduh dilempar ke gue gak tuh? Padahal gue gak tahu guys. Apa lagu pertamanya gue gak tahu tuh Kita kebetulan ya. bakal diputerin di bot ya kali. Yuk langsung aja. Let's Langsung go. aja kali ya, silakan buatnya diputar. Let's go, gas!
Hai, masuk di podcast Glorious Buka Suara bareng Citrus dan saya Citan. Halo Yoi. teman-teman. Ya. Oke, tadi kita udah Gue bilang. suka banget. Gue suka banget. Kayak Glorious, be glory, be happy. Go. Gue baru denger sih apa namanya slogannya di Glorious Area. Wih, semangat banget. Gokil, keren. Kan barusan kita udah dengerin lagu dari Hindi ya, yang judulnya Membasuh. Iya sih. Betul, Membasuh. Gue seneng banget tuh sama bagian dari lirik lagunya yang bilang kayak gini nih. Bisakah kita memberi, bisa kita mengobati, bisakah kita cukup besar nggak untuk mengampuni gitu kan, tanpa memperhitungkan masa yang lalu gitu. Kita kayak udah harus mulai masuk ke masa lalu nih, San. Masa lalu tentang problem kehidupan kita di masa sekolah. Wisata masa lalu, iya. Kita bakal flashback lagi beberapa tahun sebelumnya. Iya kan? Iya. Karena kita berdua ya, San. Kebetulan kita berdua ini udah sama-sama kerja ya nggak sih? Iya. Kita udah sama-sama. Betul, sama-sama sambil kuliah gitu kan. Kita juga udah melewati lah yang namanya fase-fase kehidupan, asam manis pahitnya gitu kan, dari sekolah, kuliah, sama kerja juga gitu ya gak sih? Iya, bener. Dan beberapa di pengalaman gitu ya, ada yang menarik nih, ya kan? Kemarin kita bahas malam ini. Dan tentunya sobat Glorious yang pengen kalau relate bersama kita berdua, boleh gitu cerita-cerita di event chat atau enggak bisa DM kita kali ya berdua. Iya, ntar pastinya kita bakal bacain ya sih. Nah, San, ngomongin soal problem di fase sekolah nih, yang paling umum itu problem sama guru gak sih? Kalau sendiri ya, problem gak sama guru lu pas di sekolah? Setuju, gue problem banget. Apalagi pas di SMA ya, udah pada rebel gue. Ya kan. Pasti ada lah ya cowok tuh sisi rebelnya ya sih. Gue juga ada tuh. Kalau lu gimana tuh ceritanya? Dan kita juga mau ngasih tahu nih. Kita juga mau ngasih tahu ke sobat Glory yang pengen cerita-cerita tipis-tipis ya. Kalian bisa langsung aja ketik di pencet tag kita, ntar bakal kita bacain ya gak sih? Iya, benar. Loh, cerita lu gimana nih? Aduh, cerita rebel sama guru ya. Mungkin ini gak gue doang, tapi satu kelas semua cowoknya gitu ya. Karena emang di kelas gue tuh banyak cowoknya kan, Nicit ya. Iya. Dulu pas SMA kelas 12 gitu ya. Gue kelas 11. Belum COVID ya. Jadi kemarin tuh kita dituduh nyembunyiin sepatu satu cewek ini. Jadi semuanya tuh dihukum. Kita dihukumnya gak sehari, tapi seminggu itu kita gak boleh dari muka dari muka gerbang sampai kelas itu nggak boleh pakai sepatu juga, men. Selama seminggu? Iya, selama seminggu itu Senin sampai Jumat, men. Kayak kesakian doang. Bentar, itu sepatu anak ceweknya kemana emang? Kok bisa kalian sekelas dituduh gitu kan? Iya, dia tuh gimana ya? Sholat kan ya kita ya, dan emang pas itu tuh anak-anak kelas kita doang yang sholat, yang ngisi di musola. Jadi cewek ini tuh tiba-tiba ngelapor sama ke wali kelas di grup gitu awalnya. Terus besoknya udah terus nggak ada yang ngaku kan, emang nggak ada yang ngambil gitu. Jadi yaudah biar impas gitu kata itu bapaknya kan. Tapi semuanya dihukum. Nah, si cewek itu kehilangan sepatunya supaya sama-sama merasakan nasib yang sama gitu. Jadi satu kelas nggak pakai sepatu tuh dari masuk gerbang sampai ke kelas gitu ya. Iya, itu sumpah guru gue emang killer ya wali kelasnya, tapi nggak ngotak. Aduh. Tapi itu sedikit banyak malah bikin kita jadi ngebangun solidaritas gitu gak sih? Dan empati antar sesama warga kelas gitu ya sih. Biar ini juga sih, kita juga jadi semuanya kalau lagi ngumpul tuh ingatnya masalah ini kayak gitu. Iya sih, betul juga sih. Pas reunian gitu ya, ngobrolin soal apa yang pernah terjadi, problem-problemnya di kelas waktu itu kan, itu pasti bakal jadi topik bahasan tuh, yakin gue.
Hmm. Kalau dari Citrus gimana? Tadi gue Nah, udah kalau dari nih. gue nih, Eh, iya iya, dari gue nih San, hmm. gue tuh punya nih ya satu guru, dia tuh bisa dibilang killer juga, galak juga. Karena emang dia tuh asalnya dari Sulawesi, bukan berarti menyudutkan orang Sulawesi ya, cuman logatnya tuh kerasa banget, kental banget gitu. Kalau Nah dia ngomong tuh kalau teriak-teriak gitu ya. nah dia tuh Hmm. kebetulan ngajarnya matematika sama fisika, gila gak lu? Mampus. Matematika sama fisika gitu Kerasa. kan. Kebayang. Nah kebetulan, kebayang kan? Nah kebetulan di kelas gua tuh dia ngajar matematika. Jadi Hmm. unik dan ngeselinnya nih ya, pas dia ngajar tuh dia ngomong tuh saking keras ya, saking semangatnya, kita tuh jadi kesulitan memahami apa yang diomongin karena ngomongnya cepet banget. Heeh. Itu, iya secepat itu ngomongnya. Terus tiba-tiba udah ngasih soal aja kan, mata pelajaran matematika itu kan kebetulan kurang lebih 2 jam ya. Jadi sejam pertama tuh dia ngasih materi, sejam berikutnya dia ngasih tugas buat kita kumpulin hari itu juga gitu kan selesai jam pelajaran. Nah itu biasanya kita Hmm. pontang-panting kesulitan buat ngerjain tugasnya dan gue termasuk Ya. orang yang ngasal ke dalam mengerjakannya karena gue beneran gak ngerti sih. Cuman cuman ya itu kan gak asik ya guru guru matematika gue ya yang ngajar ya rada nggak bener lah menurut gue. Tapi gue punya guru bahasa Arab ya, yang dia tuh cewek. BTW yang tadi guru matematikanya cowok, yang dia tuh cewek dan itu tuh ngajarnya enak banget sumpah. Jadi di jam pertama nih, nah kan 2 jam tuh. Di jam pertama tuh dia ngejelasin materi, terus di jam keduanya dia dia ngasih tugas. Tapi pas kita lagi nugas, guru gue ini suka banget ceritain tentang alumni-alumni dari sekolah gue yang lulus terus sukses gitu. Nah jadi kita tuh semangat buat dengerinnya, tapi Hmm. tetap semangat juga buat ngerjain tugasnya. Dan menurut gue banyak banget insight-insight yang gue dapat dari cerita-cerita alumni gue yang diceritain sama guru bahasa Arab gue itu. Itu perbandingan yang menarik banget gak sih? Iya, berarti kan hal faktor ini pengajar tuh pengaruh banget buat kita belajar ya pas waktu sekolah ya. Betul, betul. Cara ngajar dia Gue gitu setuju kan. sih. Mm-mm. Nyaman apa enggak gitu kan. Kalau dari Mm-mm. lu nih, lu ada nggak pengalaman yang asik yang seru sama guru di sekolah lu? Aduh, guru sekolah ya. Now recording. Satu aja nih, satu. Bisa kok, bisa. Mungkin pas SMP kali ya, gue kemarin tuh apa ya? Ntar gue rada dulu Pak Cit. Ntar ya. Kemarin tuh kita mungkin perjalanan satu kelas kali ya, perjalanan satu kelas. Itu namanya Dan tour itu kan, study tour itu kan? tadi tour ke pantai kan, jarang-jarang kan gitu anak-anak SMP juga kumpul sama temennya di kelas, kita touring trip ke pantai gitu, bareng pakai bis. Terus gimana ya? Mungkin suasananya pas itu karena emang kita udah deket banget, jadi kayak kerasa asik banget gitu, kayak gimana yang jelasinnya ya? Mungkin Kayak kekeluargaannya dapet banget ya sih. nah kayak ibunya juga yang ibu wali kelas gue yang kayak ngerangkul gitu juga loh, kayak ayo yuk masak yuk gitu, masak pada ngumpul bakar-bakar apa, terus kayak bangun tenda. Itu yang gue rasain kayak anjir, keren banget deh gue SMP. Itu seru banget sih, kayak semi-semi camping gitu ya, ke pantai tapi camping gitu ya sih. Hmm. Itu asik sih, itu seru sih. Mana nih Sobat Glorious, ada yang punya pengalaman yang sama gak nih? Ceritain dong ke kita. Itu BTW udah ada yang nge-tag lu tuh di fanpage, baca dong. Parah banget Adriano yang sebel tuh, katanya tipikal gitu, tipikal guru yang menceritakan masa mudanya. Ya, saya tahu Anda ingin nostalgia dengan bercerita, tapi mohon maaf saya tidak peduli. Tapi cerita-cerita kayak gitu Anaknya buat nggak motivasi support ya. dikit juga. Iya, Iya, parah. ya ini kita flashback dikit ya Iya. sih ke masa-masa pas sekolah gitu kan. Karena Hmm. banyak ngomong gitu kan, masa-masa terindah tuh ya masa-masa sekolah di SMA gitu. Dan gue pribadi merasakan itu. Kalau lu gimana nih, San? Iya, apalagi soal percintaan. Seru Di banget. SMA, ya ampun. SMA, Gue Pak malu nih Indah kalau tentang ceritain ya, cinta. gimana ya? Iya sih, iya.
Dari siapa dulu nih? Dari lu dulu deh. Kayak lu udah Aduh, semangat banget boleh. nih ceritain cerita Iya, cinta iya, lu pas iya. SMA. Gimana Oke. tuh San? Udah gue deh. Apa kita lempar ke teman-teman glorious kali ya? Siapa yang mau cerita Iya, duluan iya. nih? Oh ini dari Apalagi J yang nih lagi-lagi, katanya. yang lagi-lagi hubungan nih pas di sekolah atau lagi gimana lagi Masih yang masih pacaran gitu sekolah kan? gitu, yang masih Oh, sekolah mau cerita-cerita, sabi banget. betul betul. Ya walau kalian ini mungkin nasibnya masih online ya. Di zaman saya masih offline tuh. Di zaman Sandi gimana? Semi online offline kali ya? Semi semi lah 1 tahun offline, 1 tahun setengah offline, 1 tahun setengahnya online. Kata Ci, Widih, ini Cit, balance ya, seimbang ya. ngebahas Apa tuh? tentang guru tadi nih Ci. Ci kata Cit, guru MTK gue kebaikan anjir katanya, ngasih nilai 96, 97, 98, terus terbang nih kalau nilai tinggi. Oh Tapi iya emang tuh. bener gak sih Cit, kalau di kuliah Mm-mm. itu bakal kerasa yang kayak apa ya, apalagi kalau teman-teman kuliah lu tahu gitu. Jadi Iya lu iya itu betul ini nih betul. tempat contekannya. Betul betul. Apalagi kalau sekampus sama temen sekolah gitu kan, yang tahu kita dapat nilai tinggi, pasti Makanya. nanyain terus, jawaban mana jawaban, bagi dong, lu dapat materi apa ya tadi, kopi bisa kali Iya. tulis ulang gitu kan. Banyak tuh yang Aduh, begitu. Nah cuman kita balik lagi ke masa-masa soal indah di percintaan ya. sekolah nih, Iya, iya, tentang pasti. percintaan, kayak pas PDKT, pas jadian sama pas putus. Cinta Mhm. monyet ini ya sih, kayaknya kalau cowok-cowok rata-rata cinta monyetnya di SMA sih. Kalau lu Iya, gimana? bener. Bener, bener. Gue di SMA nggak pernah pacaran. Cit, jujur. Oh, Gue di SMA nggak pernah pacaran. Itu cuman banyak ya. yang ngejar. Bener. Bentar. Gue jelasin dulu bentar. Jangan Oh iya, jangan dicap oke, buruk ya. silakan. Enggak, bentar. Iya, iya. Jangan dicap buruk dulu. Gue banyak deketan gitu. Tapi gue yang kayak ngerasa kalau gue suka sama dia, yaudah gue kayak gue ajak jalan, gue ajak makan, terus kayak udah gitu hilang aja rasanya pas udah kayak gue ajak jalan, ajak makan, kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Ya udah, telepon-teleponan doang. Experience ya, Pak ya. Jadi kebanyakan deket aja. Ya. Iya sih. Emang masa-masa SMA tuh masa-masa kita nyari experience aja gak sih? Nyoba sana, nyoba sini. Ya. Hmm. Tapi akhirnya nyesel Karena juga. Kenapa nggak dijalanin dulu? Nggak diseriusin. ya karena kalau diseriusin kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Karena kebanyakan percintaan di fase sekolah tuh berakhir dengan apa ya? Ini Perpisahan. kali. Ya sih. Alasan-alasan yang gak masuk Ada akal yang juga. Kayak alasan yang mau ulangan, mau ujian. Lucu banget. kan gitu kan. Atau mungkin karena beda tempat kuliahnya, beda kota itu. Kayak Mm-mm. nggak bisa LDR gitu, jadi skip gitu kan. Ada tuh. Ini nih ada yang nge-tag gue nih di event Mm-mm. chat dari April. Gue pernah diberdiriin di depan semua peserta upacara. Pas selesai upacara, cuma gara-gara cowok gue nulis surat cinta dan itu ketemu di tas dia pas razia rokok. Terus dibacain pakai mic, anjir malu banget, gila. Gila seru banget. April langsung Seru jadi banget. terkenal gitu satu sekolah ya. Berapa Bentar-bentar, April? Pril, Pril. Coba klarifikasi dikit deh. Itu di surat cintanya ada nama lu nggak? Kalau ada nama lu itu malu banget, sumpah. Demi dia bohong. Oh my god, Mana parah nih April cowoknya nih. ketahuan ngerokok Anjir, lagi. ada Ketahuannya makanya bukan. dia Terus anjir gila. bobo. Sama ada lagi nih San dari Adriano Wanabi. Apa Kata sih? gini, oh iya, gue penasaran kalau generasi COVID nih, pas salah emot di grup kelas yang nyinggung guru, apa harus bikin video klarifikasi? Aduh, gue Kayak pernah banyak pengalaman. Ya ampun. banyak tuh di TikTok TikTok tuh salah salah ngetik, salah chat, salah emot gitu ya. Iya, Kayaknya iya. nggak sampai bikin video klarifikasi kayak YouTuber deh ya sih San. Tapi gue emang Aduh. pengalaman gini Cit pas SMA. Karena gak tahu gue Iya malu serius aja. pengalaman Iya, itu. Gimana pas tuh lagi ceritanya? Cerita Zoom. dong. Ini kita lagi pas lagi Zoom kan. Banyak nih orangnya nih gitu kan. Eh, Entah kenapa gue lupa mute aja gitu, disuruh nulis kan ya, disuruh nulis aja gitu, materinya udah dikirimin di Google gitu kan. Terus gue kenapa kayak
kan pada jawab iya kan, iya pak siapa. Terus kenapa gue kayak lupa mute, terus kayak anjir lah bapak ini kayak ribetin banget bla bla bla. Kayak gitu deh. Ah, Serius loh, lu tuh kayak sumpah itu. ngedumel gitu Iya, gue pas belum mute. ngomel anjir, gue ngomel ke bapaknya. Apa iya gitu kan. Nulis lagi. Terus bapaknya kayak lihat kamera gitu. Gue masih nunduk tuh nulis tuh. Dipanggil tuh, nama gue dipanggil Sandi katanya. Apa tadi lu bilang gitu? Apa ya tadi gitu kan? Bingung gue. Mic-nya kenyala. Ya udah. Terus abis itu zoomnya abis gitu ya. Gue chat bapaknya tuh. Bapak maaf ya. Iya pak. Canda pak. Mohon maaf pak. Iya aku nggak ngulangin lagi kok pak. Gitu. Yaudah. Mohon maaf pak, saya lupa nge-mute, isi hati saya keluar sendiri pak gitu ya. Ya ampun. BTW ada lagi nih dari Pikatot, katanya gini, sama gue juga pacaran waktu SMA, padahal gue dulu ketua OSIS. Widih keren. Banyak yang deketin tapi gue gak mau pacaran, lebih milih deket sama banyak cewek. Betul manfaatkan privilege tersebut ya. Karena gue juga termasuk orang yang aktif banget dulu pas sekolah. Gue ikut kurang lebih ada 4 organisasi, walaupun nggak jadi ketua, tapi gue fokusnya ke bidang dokumentasi. Jadi pas setiap organisasi itu bikin acara, nah gue tuh yang bagian foto-foto dan bikin video-video. Buat closingan tuh kan ada tuh, biasanya closingan acara tuh ada video yang isinya foto-foto sama videonya tuh kayak ada lagu-lagunya gitu. Nah itu kerjaan gue tuh dulu kayak gitu. Jadi gue banyak banget foto-fotoin cewek-cewek ya, terutama yang cakep gitu kan. Terus banyak juga dideketin sama cewek-cewek, dan seperti biasa lah, seperti biasa cowok-cowok pada umumnya yang pengen punya istri banyak gitu ya, nggak lah, canda segitunya. Jadi ya udah ditemenin aja semuanya gitu, santai, slow, semuanya berteman. Gue nggak pengen pacaran sama satupun dari kalian. Kalau in the end of the day gue tetap pacaran sih kalau gue, karena ada satu orang yang nyangkut banget di hati gue. Cuman kita harus berpisah karena ya tempat dia beda. Dia di Bandung, gue di beda pulau. Sedih sih. Iya. Tapi selama lo jadi videografer, fotografer gitu, ada yang nanyain gini nggak? Pas udah gitu acara, ada yang ini kayak tiba-tiba ngechat, Kak minta foto yang tadi dong gitu, cewek tuh. Banyak kan ya? Enggak. Banyak. Kalau sama gue yang gitu-gitu, kalau sama gue suruh datang ke ruang organisasi gitu, ruang kantor lah ibaratnya. Jadi bisa langsung kenalan dong, kayak dia bawa flash disk gitu, tuk kakak minta foto yang kemarin kakak ambil yang ada akunya dong, iya kan? Langsung udah dikasih flash disknya, terus kita bisa ngobrol-ngobrol dulu tuh sambil ngobrol file ya kan, bisa tuh, seru tuh kayak gitu tuh, asik tuh. Jadi banyak kenal orang, iya sih. Iya sih, hidupnya bagus ya. Kenapa gue nggak dulu kayak gitu, sumpah. Baru kepikiran. Itu profesi yang paling asik dan paling seru, men. Kerjaan lu tuh bisa kemana-mana, lu ke depan acara, ke belakang backstage juga bisa, kemana-mana bisa, ada enak banget itu sumpah jadi fotografer itu. Demi nggak bohong, asli. Nah itu tidak kita tadi udah ngomongin soal percintaan ya sih San. Nah nggak bakal seru tanpa adanya problem pertemanan nih. Nah, lu sendiri gimana nih San? Pernah gak sih punya pengalaman kayak dihianatin temen lu, ditusuk dari belakang, atau mungkin ditikung gitu sama temen sendiri? Mungkin kalau ditikung pernah kali ya. Enggak ditikung juga sih, keduluan temen. Waduh, gue pernah kayak udah lama gitu di zaman SMA gimana sih gitu, kayak main game bareng apa gimana tiap hari gitu ya. Karena keseringan udah deket gitu, tiba-tiba temen gue pengen ikut juga nih mabar, karena dia emang ada kelebihan di fisik kali ya. Gue jadi yang kayak minder dulu tuh, kayak wah gue kayak ya aduh ngalah deh, iya deh lu aja deh gitu yang ngedeketin gitu. Kayak terus si cewek juga yang tiba-tiba gimana suka sama si cowok yang temen gue sekelas ini. Astaga, agak sulit tuh ditikung temen.
Kalau Oke, di zamannya oke. gue itu mungkin lu kayaknya online ya, kondisinya ya nggak sih? Mm-mm. Kelas 11 sih sebenarnya. Iya, sebelum online. Terus Oh, offline. Terus iya pas online. online. Hmm. Kalau kalau di experience gue sih, lebih tepatnya temen gue, bukan gue. Jadi, cewek cantik di sekolah gue tuh termasuk dikit ya, terutama yang adik kelasnya, nggak tahu kenapa, aneh banget, gue juga bingung. Hmm. Jadi, waktu itu gue kelas 12, jadi teman-teman gue juga kelas 12, kita tuh pada ngincer yang kelas 11 gitu kan, yang cewek-cewek, at least nggak jauh beda lah, beda setahun doang, Hmm. terus biasanya udah mulai dewasa-dewasa gitu kan, jadi enak tuh kalau diajak ngobrol gitu kan. Nah, ada tuh temen gue yang ngerebutin satu cewek gitu. Jadi dua temen gue nih, dua orang cowok ngerebutin satu cewek adik kelas gitu. Nah unik ya, karena di zaman gue itu masih tinggi banget yang namanya senioritas, plus Hmm. masih berlaku tuh yang namanya hukum rimba, kayak nggak suka pukul, nggak suka hajar gitu-gitu di zaman Heeh. gue kayak gitu. Wah, Jadi iya iya. ada nih anak kelas 11 yang cowok yang suka sama cewek yang disukai sama dua temen gue yang kelas 12 itu. Terus Hmm. akhirnya malah ngebully adik kelas, ngebully si cowok yang suka sama si cewek tersebut gitu. Kayak dibawa, jadi pas di kantin gitu, dibawa ke pojokan kantin terus ditanya-tanyain gitu. Soalnya mereka kayak lagi makan bareng gitu, walaupun rame-ramean gitu. "Lu ngapain lu di samping dia? Lu aktif banget kayaknya, ngobrol-ngobrol sama dia, maksud lu apa?" Digituin. Langsung kayak dipukul-pukul tipis lah dadanya gitu-gitu. Iya iya Pokoknya iya. tuh aneh banget sih. Kebetulan gua di belakang ngeliatin doang kayak, "Ini ngapain 2 orang temen gua ngerebutin satu cewek, kayak nggak ada yang lain aja men." Aneh deh, yang dibully adik kelas yang seumuran sama si cewek itu lagi. Sekelas lagi kan, kalau si ceweknya tahu mungkin kayak mereka nggak bakal milih. Kayak si cewek nggak bakal milih temen gua antara yang A dan yang B deh, Iya. yakin. Karena kelakuannya kayak gitu juga. Iya betul, toksiknya sih. Gue pernah ngerasain di Iya, posisi lu juga sih, Cit. Gue yang diem gitu. yes. Iya, ngeliatin teman gue dibully juga. Ah, Ya kan iya. aneh aja kan, maksudnya ya cewek lain masih banyak, kenapa nggak sama yang lain Iya. aja gitu kan. Kalau misalkan eh, emang itu rezeki lu sama si cewek itu, ya ya udah bagus, tapi nggak perlu sampai segitunya ya sih. Hmm, Kok bener. ada aneh. Ntar juga kalau menang siapa ya, maksudnya kalau menang pun cewek itu bakal milih lo gitu. Enggak kan? Enggak juga. Makanya. Kenapa? Mungkin karena gagal mendapatkan kali. Ya gue nggak ngerti Iya. kali ya. Nah, cuman nih San, yang menarik dari fase setelah sekolah, Hmm. pastinya ada fase menuju kuliah. Iya nggak sih? Nah, kalau Iya, di keluarga masa-masa. lu sendiri gimana nih? Di kondisi di keluarga lu, apakah mendukung lu masuk jurusan yang sesuai dengan keinginan lu atau gimana? Enggak, tentunya. Tapi gue bakal cerita abis ini, Cit. Kayaknya ya. Kita Oh, bakal break dulu. Ya, bentar. Satu lagi. Kita bakal puterin satu lagu gitu dari anak-anak. So, iya. tunggu aja abis ini. Jangan kemana-mana dulu pakai setinya. Tetap di Glorious. Buka suara. Yuk, kita istirahat dulu ya. Yoi, enjoy the Yuk. song. Stay tune.
Halo Sobat Glory, balik lagi di Glora Glorious Area Buka Hmm. Suara barengan sama gue sih terus dan Saya cuci tangan nanti sini. Yo. Yoi dia barusan cuci tangan tuh guys. Anaknya anti corona banget tuh. Hashtagnya pakai hand sanitizer mulu ya Sandi ya. Bener. Kan. BTW Sandi kita udah dengerin lagu ya tadi barusan lagu dari Nadine Hamizah yang berjudul Beranjak Dewasa. Anjir gila. Ini fase-fase beranjak dewasa nih dari SMA gitu ya, dari sekolah menuju ke kuliah. Iya, Iya pas sih. banget buat pembahasan kita juga ya. Iya. Betul banget. Dan mungkin sobat Glorious bisa kasih tahu ke kita cerita-cerita kalian nih pas fase dari sekolah menuju kuliah, gimana sih Nah, orang tua dukung nggak sih sama karir yang kalian minati, iya. sama jurusan yang kalian inginkan, sama kampus yang kalian ingin tuju gitu kan. Bener. Cerita Bisa kita, langsung kita ntar kita aja. bacain ya. Cap, Betul dipencap banget. cak Betul. Kalau Tadi dari gue Sandi gimana? sempet singgung, iya orang tua gue nggak setuju kalau misalnya kemarin gue milih apa yang gue mau, jurusan apa yang gue mau. Cit. Jadi sempat dibilang Gitu. gini, apa gue kan kemarin pengennya jurusannya komunikasi ya, karena emang gue juga suka desain juga, bagaimana videographer juga. Terus sempat dibilang gini sama orang tua dan keluarga juga sih gitu, pas lagi ngumpul-ngumpul gitu kan ya, ditanyain kan mau jadi apa ntar gitu kan, komunikasi gitu, aku mau pengen komunikasi. Terus sempat gini dibilang, komunikasi kerja apaan kalau udah kerja nanti gitu, mending kamu teknik ini aja gitu, banyak nih apa kesempatan nih buat kerja di sini. Wah, mental gue kayak Iya. diuji. Ini Karena sedih banget. berada di industri hiburan ya, di Hmm. industri entertainment gitu, itu sulit banget kan, gak mudah gitu dibanding kita berada di ilmu pasti gitu kayak jurusan teknik dan lain sebagainya ya sih. Karena iya pas SMA juga gue nggak terlalu minat ke teknik juga kan, baru tahu malah kayak teknik tuh gini loh pas di kuliah. Ya ampun. Oh lu udah nyoba? Berarti sekarang lu ngambil Iya, jurusan apa? sekarang gue teknik sipil kebetulan. Tapi udah cepet gitu lulusnya di semester 1. Guanya Maksudnya gimana nih? Lulus ya, lulus iya jadi pakai title apa lulusan? gue DO di semester 1, Cit. Ya. Sulit ya, sulit. Tapi orang tua gue belum tahu sih ya. Gue nggak ngasih tahu dan gue kayak ya udah kalau pagi gitu sok sibuk, pas belum kerja apa gimana gue sok sibuk aja, kayak gue laptopan kayak sok-sokan udah mandi lah gitu. Ya online lah ya. Gue nggak mau ya tahu bakal kecewa nantinya juga, tapi gue kayak takut aja buat sekarang, kayak gue jujur ke orang tua sih. Aduh, sulit banget bro kalau sampai di DO itu ngelurusinnya ribet tuh anjir. Ada yang bernasib sama gak nih sama Sandi nih? Kata Andriana tuh katanya, yang curhat keresahan orang ortu apa nggak takut komunitas. Waduh, kamu nggak lah, ini pengalaman aku aja. Kalau Iya, dari Avril kayak gini, nggak tunggu timing didukung tepat sama katanya. orang tua sampai pindah jurusan Hiks. Aduh, tadinya emang jurusan apa tuh Vril? Kalau nggak salah Avril sekarang tuh jurusan apa ya? Aduh, gue lupa lagi. Pokoknya berhubungan sama obat-obatan deh. Apa sih? Oh, farmasi berarti, ya kan? Kalau buat Apa? obatan, farmasi nggak sih? Farmasi. Oh iya, farmasi. Oh itu kata Avril tuh dulu teknik informatika. Sekarang apa Avril? Lupa gue. Teknik informatika tuh soal-soal gini ya, kayak web apa gimana, lain-lain lah. Aduh, nggak ngerti deh. gue malah ngedalamin kayak gitu juga, tapi ya orang tua mau gimana sih sebagai anak ya, jadi nurutin aja apa kata orang tua. Itu sih gue problemnya yang kemarin, bimbang banget gue beneran niat kuliah apa enggak sih sebenarnya di awal-awal. Tapi gue udah nyoba juga ya. BTW FWI Avril sekarang jurusannya farmasi, tadinya informatika. Lumayan jauh ya. Bener kan
Mhm. Mhm. Tapi balik lagi ke cerita lo nih San. Mhm. Eh, lu kan udah di DO nih, tapi lu belum cerita tuh ke orang tua lu kalau lu di DO gitu. Iya. Nih rencana lu ke depan nih gimana nih strategi Eh, LDR lu selanjutnya apa nih? Kalau yang jelas rencana ya, selain mungkin pasrah gitu kan. rencana yang Mhm. pertama gue bakal jujur, terus kayak selanjutnya gue bakal gue kerja nyari duit sendiri, gue kuliah sendiri. Bener. Hmm. Itu tujuan gue yang kayak emang bener-bener udahlah, gue bakal ngurusin gue sendiri gitu. Sekarang gue aja kayak di rumah aja nggak betah, maksudnya kayak nggak betah tuh, takut ngelihat muka orang tua gue gitu loh, jadinya kepikiran ya sedih. Ada rasa bersalah gitu ya sih. Iya iya betul betul. Oh, oh di cerita gue ya, San. Gue tuh sebenarnya pengennya ke jurusan yang berhubungan sama komputer, yang berhubungan sama IT gitu. Entah itu di software atau di hardware. Tapi gue kayaknya lebih ke arah software sih waktu itu. Gue lulus SMA ya, itu tuh udah lama banget gitu. Nah cuman orang tua gue tuh nggak setuju dan eh, lebih milih sama jurusan yang lebih realistis pada zamannya gitu kan. Karena di zaman gue tuh tahun 2014-an gitu ya. eh, Dunia IT itu belum booming kayak sekarang gitu kan. Sekarang mah udah ada internet internet 4G gitu kan, udah ada industri 4.0 dan lain sebagainya, NFT, Bitcoin dan lain-lain. Dulu mah masih belum, masih dulu kayaknya harga Bitcoin tuh masih 15.000 20 ribuan deh. Iya. Sorry 15 juta 20 juta per koinnya. Iya. Pernah tahu kemarin dulu banget pas gue SD juga Bitcoin tuh di giveaway-in sama salah satu provider apa gitu. Sumpah, satu Bitcoinnya gitu di giveaway-in gitu. Dulu mah masih belum ada harganya, nggak Gak Bitcoin berharga. sampai ratusan juta kayak sekarang gitu ya. Ya in the end of the day ya gue masuk jurusan bank, perbankan. Jadi ya udah alhamdulillah lulus, terus lanjut kerja, sempat kerja di bank juga. Dan soal kerjaannya nanti kita lanjutin di Nanti. berikutnya pasti ya. Iya, Di pas sini masuk kita masih kuliah. pengen bahas soal kuliah dulu nih, fase kuliah ya nggak sih? Sobat Glorious gimana nih suaranya masih kuliah? Gimana kuliah kalian, lancar apa enggak nih yang online ya nggak sih? Apa senasib kayak gue? Jangan ya. Aduh, gue jadi takut. Dia. Iya, bersalah juga nyeritain ini. Kalian ini San, sekalian pengakuan dosa, jadi buang sedikit rasa bersalah ya nggak sih? Iya, masalahnya nih. Iya. Tapi dari Sobat Glorious aja nih katanya nih, kalau gue kuliah SNMPTN pilihan 3, gue ambil hukum ekonomi dan pilihan terakhir sastra Jepang. Lolos sastra. Dan gue ikutin ortu sama gue, tapi dia alasannya enggak ini apa ini? Enggak lolos. Ya tiga takut lagi juga jadi malas. BTW dari Arif nih kata gini, skripsi tetaplah nggak guna. Betul. Udah direvisi juga masih nggak guna ya, walaupun udah lulus ya gue. Tetap aja habis revisi langsung di ACC gitu kan. Nah, San, yang menarik di fase kuliah itu kan fase-fase kita tuh mulai masuk ke dunia yang lebih bebas lagi gitu kan. Hashtagnya mulai nyoba-nyoba hal-hal yang bebas ya sih, kayak minum alkohol gitu, atau mungkin itu beranjak dewasa betul beranjak dewasa yang kan, beranjak dewasa, begadang nggak pulang rumah, jalan-jalan minum-minum, camping gitu kan, ke pantai, ke gunung, ke bukit, mana-mana pokoknya mana-mana deh ya sih. Gimana lu ngalamin gak nih? Ya tapi lu mah corona terus DO ya, jadi gak ngalamin. Gimana deh? Kalau lu bilang tadi kayak gitu, gue ngalamin pas di kerja sih. Tapi kita kan soalnya di kuliah deh. Enggak sih, Mbak. Enggak. Gue baru kayak berapa kali ketemu sama circle di kuliah. Udah bisa. Jadi gak ngerasain. Aduh sayang banget. Tapi lu ngerasain di pas kerja sih ya, dan emang belum gitu tuh umuran yang kita tuh
masih kesana kemari gitu kan, nyari experience, nyari pengalaman gitu. Kalau di lu nih San, yang lu ingat dari pas lu kuliah kemarin apa sih? Mungkin ada cerita-cerita menarik nih. Yang Kasih unik tahu dong. kali ya. Pastinya Yang ini pas unik, percintaan, Ci. Pas percintaan. Widih. Pasti dong, semuanya pasti bakal ini ngerasain juga kayak gue kemarin baru ke ini apa kayak pelantikan mahasiswa baru. Nah jadi gue tuh ke kampus gitu offline kan pas corona gitu, tapi berdua nih pasang-pasangan cowok cewek. Nah ini pas kesempatan ini nih gue yang kayak coba nih gue deketin gitu baik-baik aja, ngobrol aja di chat. Gue jemput gitu ke kampusnya si cewek ini, terus kayak itu selama 3 hari ya, selama 3 hari gue jemput terus nganterin pulang juga, terus kayak di hari terakhir gue ngajakin kayak makan yuk gitu. Dari kemarin gue kayaknya ini gini doang gitu kan, makan lah sekali gue bilang gitu, terus gue kayak baru tahu kalau dia tuh udah punya pacar ya. Sedih. Pacar pas kuliah apa pas dari SMA tuh? Itu baru ketemu pas kuliah. Kayaknya sih iya. Ceweknya Pas kuliah. pacaran pas SMA. Oh pas SMA. Tapi Tapi ya tetap baik-baik aja sampai sekarang, nggak yang kenapa-napa juga. Siapa tahu masih jadian nggak sama cowoknya pas SMA? Aduh nggak tahu deh. Gue nggak lagi ngikutin teman-teman gue yang di kuliah. Udah lepas. Ya. Udah lost kontak ya. Iya. Tapi gue sempet ini cheat kalau. Tapi gue di kuliah sempet kayak emang gue kan ketua kelas gitu ya di jurusan gue, yang kayak gue yang serba ngurusin urusan di kelas gue gitu lah, kayak dari dosennya, terus kayak tugas-tugas juga yang kayak gue ngumpulin, gue yang kayak nagihin, gue paling rajin deh gitu. Jadi kayak patokan di kelas tuh gue. Perfect banget ya sih. Gue ketua kelas di kelas ya. Jadi teman-teman gue tuh kayak wah so asik aja kalau ke gue kayak nanti ke rumah ya San ya, gue pengen ini nih nanya-nanyain tugas lah apa gimana. Iya kumpul di rumah. Basa-basi biar minta tolong tuh asik gitu. Biar kalau udah ngobrol tipis-tipis kan kalau minta tolong tuh rada rasa nggak enakannya tuh rada berkurang ya nggak sih? Betul. Nah kalau gue pas awal-awal dulu masuk kampus, gue kebetulan nggak ikut yang namanya masa orientasi kampus tuh. Jadi pas masuk kelas nih, hari pertama kelas, rambut gue gondrong sendiri men. Teman-teman gue yang lain tuh botak semua, asli nggak bohong gue. Gue nggak gue nggak ikut kegiatan orientasi gara-gara waktu itu gue sakit tipes. Aneh banget nih sumpah. Gue sakit tipes 7 minggu, 4 hari dirawat di rumah sakit, 3 hari di rumah, literally. Jadi gue nggak tahu tuh antara gue selamat karena nggak ikut kegiatan ospek yang sebenarnya emang nggak parah-parah banget sih di zaman itu, atau rugi gara-gara nggak ketemu banyak temen dan orang-orang baru dan jadi nggak kenal gitu. Karena kan jadi asing gitu ya di kelas gondrong sendiri, yang lain botak gitu. Lumayan PR tuh pas awal-awal. Cuman pada saat pembagian pembagian tugas di kelas tuh apa sih, yang pembagian ketua kelas dan lain sebagainya gitu. Iya kayak kelompok belajar lah ya Cit ya, bisa dibilangnya enggak ya? Iya deh, pokoknya kan dosen pembimbing tuh masuk kelas terus ngebagi tugas-tugas di kelas gitu kan. Ada yang jadi ketua kelas, terus ada yang jadi bendahara, sekretaris dan lain sebagainya gitu. Nah gue ngambil job bendahara. Nah jadi pada saat ngajiin atau pada saat ngobrolin soal keuangan, gue tuh aktif dan jadi ngobrol-ngobrol aja seru santai sama orang-orang, nongkrong sama temen-temen kampus gitu, nongkrong di kantin, nongkrong di kafe sampai malam, seru deh pokoknya. Sampai lulus masih solid kebetulan ya anak kelas gue. Dan gue cuman kenalnya gara-gara gue pas ospek nggak ikut ya, gue cuman kenalnya tuh anak kelas gue doang sama anak organisasi. Pas lain gue nggak tahu, gue nggak kenal karena gue orang yang cukup sulit dalam menghafal nama-nama orang dan mengingat orang ya sebenarnya. Makanya lu tipes tadi. Enggak ya, canda. Iya, gara-gara tipes mungkin ya, jadi gampang lupa.
Wah, tapi lu untungnya bisa ngerasain organisasi di kuliah. Gue iri banget. Kenapa orang Gak gue dapet ya. kalau lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu pasti ceritanya kayak masalah-masalah di kuliah. Dia kayak temennya di organisasi gimana. Wih, seru banget deh pokoknya Iya. kalau didengerin ya acara-acaranya. Ya gue kayak wih, iya. Ntar gue boleh Dan, ikut nggak ke acara kelas lu, jurusan lu gitu. Iya iya ikut aja. Gue gitu doang. dan uniknya ya, gue tuh ikut organisasi yang berhubungan sama media juga. Jadi in the end of the day gue tuh bikin berita sama foto-foto juga. Hmm. Sama kayak pas SMA gitu. Jadi emang bidang yang gue suka sih. Jadi gue seru-seru aja ngejalaninnya. Serunya sih di situ sih. Kalau teman-teman gimana nih? Warga-warga yang kuliah tapi harus online gitu kan gara-gara pandemi Korosip, COVID-19 gitu kan. korosip. Korosit ya. Dari Pikatot nih San, katanya gini. Pas waktu jadi senior masa orientasi kuliah, gua panen makanan, peralatan mandi, dan parfum karena ketiga hal itu dilarang dibawa pas ospek. Jadi gua kumpulin lumayan tuh untuk di kos anjir. Pemalakan ya Pak ya. Untung lah buat 2 bulan ini gosok gigi kan. Odol. Apa-apa sabun. Banyak tuh anjir. Panen makanan, peralatan mandi, sama parfum. Buset, Lengkap gila. banget. Lengkap banget. Itu ya seniornya yang ngekos pasti nggak mikirin lagi tuh utang nggak tuh kayak peralatan mandi. Sedih. Iya, iya. Aduh, gila tuh. Ya, keren banget ya. Nah, San, lu ada problem yang unik gak sih di dunia kuliah gitu? Selain di tentang percintaan atau mungkin tentang dosennya atau mungkin pertemanan lu gimana? Pertemanan kali ya, yang lebih deket-deketnya di gua kayak gimana ya jelasinnya kayak lebay banget sih. Ini masalahnya lebay banget. Soalnya kenapa circle gue yang di kelas itu kan kayak ada yang misah gitu ya, ada yang cewek-cewek yang kayak gini, atau nggak sih kayak cewek-cewek emang OOTD banget. Terus kayak teman-temannya itu semua kan, terus yang kayak yang biasa-biasa aja yang rajin ngumpul. Nah pecah tuh bentrok di situ. Gue yang kayak karena gue ketua kelasnya, bener tuh di grup ya. Gue yang di grup tuh karena gue juga yang kayak gimana? Gue di luar nongkrong juga gitu sama teman-teman lain, nggak megang HP. Gue sampai ditelepon-teleponin sama teman gue gitu yang cewek. Ini dong, tolong dong, ini kenapa nih gitu. Dia masalahnya kelasnya di grup doang karena emang online kan. Gara-gara apa ya? Ada yang slack gara-gara ada yang ngatain si cewek OOTD ini gara-gara nggak dikasih tugas sama anak-anak yang pinter. Jadi kayak ya ampun, gue bikin terus jalan keluarnya gue bikin grup baru nih, selesaiin di grup ini aja nih. Ya udah kenapa, masalahnya kenapa, gue tanyain gitu kan satu-satu nih circle-nya. Udah itu sekitar 2 hari gue aja ketemu tuh, hari keduanya kan ya udah akhirnya kayak bisa nggak kayak kemarin lah, nggak yang ribut-ribut di grup. Kelas ada dosennya juga makanya. Itu problemnya di mana sih? Di miskomunikasi atau emosi? Karena yang satu OOTD, yang satu ada rajin gitu kan? Iya, ada yang sempat bilang gitu juga sih, kayak apa ya? Mentang-mentang lu rajin. Nah, itu mentang-mentang lu gitu. Iya. Jadi kuncian problemnya itu sebenarnya di mana sih? Apakah karena komunikasinya kurang? Jadi miskom gitu, atau emang ada egosentris gitu dari salah satu pihak? Kayak egosentris gitu ya. Egosentris tuh salah satu yang gimana sih, aku nggak terlalu paham ya. Tapi ya sih kayaknya lebih ke ego. Yang anak-anak pintar emang nggak ngasih tugas aja, nggak ngasih apa gitu. Cuman buat temen-temennya doang gitu ya. Gitu. Mungkin ada rasa di hati kali. Namanya juga anak di kuliah kali ya. Betul. Itu udah sering terjadi lah di mana-mana ya sih, yang namanya orang guru ya, hati gitu kan, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu udah umum lah ya sih. Untungnya langsung lu selesaiin ya San ya, lu pertemukan gitu ya dalam sebuah untuk dikelarin di situ.
berapa orang tuh waktu itu yang ada di tempat Gimana gue? ya? Kurang 10 deh. Maksudnya kurang 10 tuh satu circle yang satu, yang kurang 10 lainnya 5 deh kayaknya. Kurang lebih kemarin. Iya, Bulan yang lalu cewek-cewek itu semua ya. lu sendiri gitu cowok di situ. Enggak, gue buat teman gue juga, enggak mungkin gue cowok sendiri. Pusing gue dengerin mereka kayak cekcok kan. Pasti Mana di tempat umum kan iya pernah itu ngomong-ngomong di tempat umum masalahnya kemarin, Cit. yakin Iya. gue itu pasti teriak-teriakan nggak sih jerit-jerit gitu kan cewek-cewek Gue yang lagi. ngingetin sih. Iya, gue ngingetin sih kayak, cuy, tempat umum Stop cuy, jangan santuy jangan jadi ya. kuburan gitu ya. Heeh. Chaos, chaos yakin gue. Heeh. Nah, San nih, kita kan udah ngomongin soal percintaan di dunia kuliah, pertemanan gitu ya di fase kuliah. Dan yang paling penting nih San, yang dari fase kuliah menuju fase kerja. Yang biasa tuh orang tua mulai nuntut, kamu kapan tes PNS? Kamu udah tes PNS belum? Tes PNS kapan? Lulus enggak? Gitu-gitu ya nggak sih? Ini Heeh, heeh, buat heeh. Glorious ada yang pernah ngerasain gak nih? Ah, Yang udah mau lulus kuliah atau ditanyain, sekali citrus kali ya. Citrus nih ngerasain ya. Kali. tapi rata-rata Hmm. orang Indo nih, orang tua orang Indo tuh rata-rata menjadikan kerjaan PNS itu sebagai hal-hal yang ini banget ya sih, kayak yang utama Hmm. banget gitu, yang Iya. prioritas tinggi lah gitu kan, high priority Ah, punya gitu kan. Lu masa nggak ngerasain sih? Gue ngerasain banget sih. Mana nih teman-teman enggak. sobat Glorious? Masa nggak ada yang ngerasain? Masa gue doang sih? Nggak mungkin lah ya nggak sih? Tuh, kita suruh Citrus kali cerita habis ini nih. Tapi kita bakal break dulu lagi, Cit. Betul. Kita istirahat dulu. Kita bakal nemenin Sobat Glorious satu lagu, dua lagu kali ya dari Oke, oke. anak-anak IO. So, Enjoy stay the song tune and terus. stay tune. Yo, Yoi. satu lagu by the way.
Glorious, beli glory, be happy, go, go, go. Masih di podcast Glorious buka suara. Bareng gue Sani Cuci Tangan, dan Iya sih, terus tentunya sih ini. Gila. Malam ini makin semangat ya. Betul. Apalagi dengerin tagline-nya ya. Glorious, semangat lagi. Ya ampun. Makanya mood banget dengerinnya. Keren. Tadi gue mau minta Citrus bakal cerita masalahnya. Tapi sebelum itu ada yang juga nih relate sama lu, Cit. Katanya nih si Pikatot, anak Glorious juga, katanya gue selalu ditanyain nih, katanya kapan tes PNS, dan selalu dibandingkan ortu sama anak temannya yang PNS. Kan rezeki orang beda-beda ya, katanya. Kesel. Betul, setuju. Betul, Mas. Ada yang ngerasa kebiasaan juga. Ada ya. Itu cerita gue banget sih, San. Jadi karena gue udah lulus ya, jadi gue lulus tuh tahun 2020. Sementara di tahun 2020 tuh nggak ada penerimaan PNS sama sekali kan. Baru adanya tuh di tahun 2021. Jadi gue nungguin 1 tahun. Nah, terus gue daftar dong seperti biasa kan. Titah dari orang tua gitu. Kamu pokoknya harus ikut tes PNS. Ya sudah, gue daftar gitu. Nah cuman ini karena gue kekurangan informasi, jadi setelah daftar gue tuh nggak tahu tanggal ujian tesnya tuh kapan. Pas gue cek lagi, jadi gue telat tes gitu. Jadi kayak udah 2 minggu berlalu, kayak harusnya gue tes, gue nggak ikut tes, men, asli. Terus ya udah hilang aja tuh kesempatan, kelar aja udah. Tapi kan pada saat itu gue udah kerja juga ya, jadi gue nyantai loh. Masih ada pemasukan. Kirain 2 minggu setelah itu lu bakal ke gedung buat tes CPNS. Salah hari dong. Katanya nih, kata Adriano, kata Adriano tuh PNS tuh golongan orang-orang yang mau tunjangan doang, tapi performa 0 besar. Betul. Dan kebetulan gue juga kerjanya kan di lingkungan PNS nih, di pemerintahan lah gitu. Gue udah ngeliat banget tuh kelakuan warga PNS tuh kayak apa, dan menurut gue secara kenyamanan budaya kerja sih agak kurang ya. Soalnya banyak banget nundanya, men, serius deh, sumpah banyak banget nundanya, asli nggak bohong gue. Banyak banget kayak hashtagnya gini. Kalau bisa besok ngapain sekarang gitu. Ini bukan berarti menjelek-jelekan ya, bukan berarti nggak semua kayak gitu juga, bukan berarti semua kayak gitu, kayak nggak semuanya kayak gitu. Cuman yang gue perhatiin, yang gue lihat dan gue alami ya kayak gitu di lingkungan kantor gue kebetulan. Aman nih. SJW Pro PNS nggak bakal nyerang gue kan ya? Nggak ada. Ini kan kita semuanya ya. Nggak tadi. Iya, aku nggak mau tahu. Bersahabat ya guys ya. Kenapa? Tuh kita ada di fase kerja nih, dalam problematika kehidupan gitu. Lu sendiri gimana nih? Lu kan udah kerja, kita berdua sama-sama kerja. Cerita kerja lu gimana nih? Buat sobat Glory semua yang pengen cerita-cerita pengalaman kerjanya, bisa nih langsung di event chat tag kita berdua. Pengalaman di lingkungan kerja kali. Awal masuk kerja bisa banget. Mungkin kenapa ya? Dulu dong, lu kerja di mana, di bidang apa? Yang boleh di-spill aja ya? Boleh ya, spill kali ya. Gue kerja di coffee shop gitu. Coffee shop ya bisa dibilang gede enggak juga, biasa aja. Terus gue jadi barista juga. Terus sekarang karena udah lama juga di sana, ya gue yang ambil alih gitu, nge-head baristanya di sana. Jadi tahu lah gimana selisih nggak tuh kompetisi coffee shop yang di daerah-daerah kayak gitu gimana sih gitu. Drama-dramanya. Wah. Lu kalau boleh tahu nih, lu di daerah mana nih? Gue di Kalimantan Selatan, Cit. Nah di Kalimantan kan lagi asik-asiknya coffee shop, gila. Men, setiap daerah tuh pasti adanya tuh. Bener deh. Iya. Jadi lu udah tau lah mekanismenya, tips dan triknya gitu ya soal dibalik dari bisnis coffee shop itu sendiri, karena lu head barnya gitu kan. Dan head bar juga gimana ya? Kalau bisa dibilang, kalau yang buka bisnis gitu
Iya, Mhm. gue nggak terlalu banyak tahu ya, tapi mungkin saran aja sih kalau kalau emang bener nih eh, pengen buka bisnis kayak coffee shop apa gimana, lu harus punya satu atau dua gitu yang bisa lu ambil patokan. Misalnya ada yang roastingnya dari roasterynya, terus kayak ada satu temen atau kayak ada kenalan lu yang kayak paham lah nih buat kayak kalau emang lu nggak paham sama sekali ya, paham lah kalau bar gimana, terus kayak manajemennya, wah susah sih susah. Ya Kalau emang apalagi lu niat ya, nggak ikut-ikutan cuman bisnis coffee shop, blablabla, gitu, betul betul, susah nggak lah. ikut bisnis coffee Mm-mm. shop tapi niat bikinnya, pasti itu Ya. banyak banget perintilan-perintilan yang perlu diperhatikan ya, Mm-mm. aneh. Mm-mm. Nah cuman Apalagi itu manajemen tuh, penting banget. apalagi Kenapa? manajemen. First job lo nih di cafe shop ya berarti? Mm-mm. Bener. Hmm. BTW ada yang nanya tuh di event Apa? chat dari Jan, katanya gini, Kak nanya dong, coffee shop sama foto coffee beda apa ya? Bedanya Waduh, apa ya? bedanya ya, mungkin bedanya dari apa yang dijual mereka kali. Betul Kalau betul. fotokopi jual kertas gitu, jual buku. Kalau coffee shop jual ini, jual jual alat-alat dapur. Enggak ya? Enggak. Jauh tuh. Jual kopi. Tapi itu dia nulisnya foto cafe loh, foto cafe gitu. Oh, fotokopi. Cafe. Fotokopi. Iya, bukan foto kopi, jauh ya. Dan Hmm, Jabar niatnya, iya iya iya. Nah, lebih San, nyaman itu kan mana katanya? Kenapa? itu kan cerita lu tuh Hmm. tentang pengalaman lu di cafe shop gitu kan. Kalau Hmm. gue nih San, gue tuh first time kerja tuh di bank. Jadi gue jadi Di customer bank. service di bank. Iya. Oh, CS. Eh, Iya. waktu itu gue masih magang hitungannya. Jadi gue kurang Hmm. lebih 2 bulan di bank. Cuman gue nggak terlalu betah. Kenapa? Karena pada saat itu kan baru-baru pandemi kan. Jadi orang jarang Hmm. banget ke bank. Jadi sepi banget banknya. Hmm. Kayak yang datang tuh nggak nyampe 15 sehari. Jadi gue lebih baik gabut main HP-nya gitu. Apalagi gajinya juga masih kecil ya, gara-gara selain magang, Magang kan. plus emang ekonomi lagi sulit lah pada zaman itu gitu. Pada saat itu tuh awal-awal COVID ya, tahun 2020 awal, 2021 awal sih kurang lebih gitu. Nah terus gue pindah ke radio. Gue jadi penyiar radio. Gue jadi penyiar radio tuh kurang lebih 11 bulan. Gue betah banget di situ. Gue baru menemukan ternyata passion gue tuh di bidang penyiaran gitu, entah itu radio, podcast atau apapun yang berhubungan sama ngomong-ngomong gitulah, cerita-cerita Yang kayak ngobrol-ngobrol gini-gini gitu. ya Citi ya. Terus Iya, sampai sekarang kayak sih terus. gini. Ya sampai sekarang. Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang udah. Gue pindah lagi. Gila. Gue pindahnya gara-gara jadi ini yang harus kalian tahu ya guys ya. Di Indonesia itu yang namanya double job terus nggak diapresiasi itu banyak banget di mana-mana ya nggak sih San? Pernah ngerasain nggak? Double job, jobnya double, sih. enggak ya? Tapi lu nggak dikasih apresiasi kayak gaji tambahan tuh enggak gitu. Nah gue tuh ngalamin itu, makanya gue keluar. Nah dari April nih katanya pernah, gimana tuh April? Cerita tipis-tipis bisa kali. Nah jadi gue selain siaran radio tuh sehari-hari kayak 3 jam gitu ya, gue siaran radio. Gue juga ngurusin postingan di website. Jadi gue ngepost berita-berita gitu di Itu website. tadi double jobnya. Nah, janjinya bos gue, dia bakal kasih gue tambahan lah dari 2 jam yang biasa gue pakai untuk ngurusin website gitu. Pas selesai kerja ya tapi ya. Cuman karena lagi-lagi karena soal duit yang terbatas lah ibaratnya sama hasil yang belum maksimal, walaupun gue ada ngerasa gue kerja maksimal gitu ya. Cuman emang website-nya masih percobaan lah, masih banyak error sana sini. Jadi alhasil gue selama 3-4 bulan tuh gak dapet tambahan lah gitu. Kecewa dong gue, ya udah gue langsung putusin buat keluar terus pindah aja gitu. Kebetulan ada job lain di tempat lain yang bisa gue pindah gitu ke situ gitu. Kebetulan masih satu kantor juga, masih satu gedung, cuman beda lantai doang. Gue di lantai 2-nya sekarang. Jadi ya udah gue pindah terus udah gue happy sekarang. Gue bebas dari tuntutan-tuntutan yang di luar dari job desk gue gitu.
plus tidak Hmm. diapresiasi lagi kan. Itu sih pengalaman, salah satu pengalaman yang menurut gua kurang banget sih dari, eee, dunia kerja yang pernah gua alami. Lu ada nggak sih yang pahit-pahit gitu? Tipis-tipis lah bisa. Ih, Mhm, pahit-pahit. Ya iya. ampun, mungkin omongan-omongan coffee shop yang kayak ngerasa kalau ih kedainya lu apaan sih lebih banget gitu di kayak kayak apa sih ya karena gue yang ngurusin kayak ya kena mental juga gitu kayak ngerasa tapi satu sisi lain kayak ya kalau gue nggak gini gimana maksudnya kayak nggak yang kayak ngikutin Mhm, tren gitu loh makanya omongan-omongan itu sih orang-orang banget itu ngaruh banget kayak mental ya shit. Ih tapi kalau tadi emang impian gue juga loh Cit sebenarnya kayak ada penyiar radio ya semua 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 yang dengerin kasih sobat-sobat glorious juga kayak ngerasa wih keren banget ya jadi penyiar radio juga kayak ah gitu loh. apalagi kita nih berdua ya kayak ngisi-ngisi gini asik banget. tapi sumpah deh, lu kalau, udah ada di industrinya, apalagi Hmm. industri radio yang lu nggak terlalu terkenal buat radionya, itu ada rasa, apa ya, rasa sulit buat, maju dan berkembang, serius deh, sumpah. Agak susah sih ini ceritanya panjang soalnya karena waktu kita nggak cukup ya nggak sih San? Iya, wah sayang banget. Tadinya pengen kita ya lebih kenal satu sisi lain lah. Gua Citrus Iya ya. betul. Makanya. Nah, sebelum kita tutup kita Iya. pengen bikin overthinking orang-orang di sini nggak sih San? Waduh. Ih, Sabi sama-sama Glorious yang lagi Betul, ngalamin betul. kali yang relate sama cerita kita tadi juga. Kayak Apa ini kan tuh? kita temanya kan Mm. problem kehidupan kan. Kita mulai Iya, dari fase sekolah, fase kuliah, fase kuliah. kerja dan yang berikutnya fase nikah. Iya. Ya Mungkin oh ya, ampun. walaupun gua nggak ngebet nikah tapi kayak penasaran sih sebenarnya gitu loh. Ya tapi Penasaran pasti banget. ada dong Mm. orang tua yang nanyain kamu umur berapa pengen nikah gitu ya. Kamu mau nikah sama siapa udah ada calonnya belum ya nggak sih? Buat yang jomblo-jomblo itu jadi overthinking sendiri ya sih itu dari sayang nulis nikah, 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 nikah. Nikah, Yuk bisa yuk. nikah. Dari Pika Ya, tuh katanya pertanyaan tiap hari, banyak juga yang relate ya. Cuman kita nggak bakal bahas pernikahan, biarkan itu jadi overthinking kita di malam hari ya. iya, Iya. malam Senin lagi ya. Besok kerja, besok Betul, kuliah. Udah amat lu betul. kesiangan-siangan deh. Siapa tahu ntar kita ada podcast lagi gitu kan ngebahas khusus tentang kuliah gitu Sabi. kan kayak Mm-mm. sorry tentang nikah gitu kan kayak persiapan Iya. nikah, pilih calon dan lain sebagainya bisa tuh. Lika-liku selama hubungan. Waduh, Betul, banget. betul, betul. Yeah. Uh, udah mulai pada overthinking nih di event chat gimana nih lanjut ya nih enggak dong kita tutup dulu gak sih. Padahal asik banget loh kalau dilanjutin sebenarnya ya. Kita ngobrol-ngobrol sama sobat Glorious juga. Bahas-bahas So, nikah. sebelum kita pamit nih kita bakal muterin lagu dulu yang pasti bikin cool down lah biar overthinkingnya terobati sendiri ya gak sih San? Bikin cool dong. Berarti lagu satu ini tuh lagu lagu apa sih? Lagu Kalau nggak salah judulnya ini deh, aku takut takut. dewasa deh. Wah, takut ribet kaf. Oke. Ya udah, saya Ya. diputerin. Silakan buat kita dan buat sobat galeri semua. Stay tune and enjoy. Enjoy apa ya? Memberin. Overthinkingnya. Ya iya. Yuk, Aduh. yuk, yuk. Puter, puter, puter. Pak.
Sobat Bori, balik lagi di Glora, Glorious Area Buka Suara barengan sama gue terus dan Tahan digitan. Yo. Yoi. Di hari Minggu 30 Januari 2022 ya. Dengan tema problematika kehidupan. Dan kita udah di akhir acara nih, Sa. Udah gak kerasa dari tadi kita tuh nemenin kalian kayak wah sebentar banget. Kayak ngerasa sebentar banget tapi udah lama. Udah ngobrol-ngobrol, udah cerita gitu kan. Yang paling epic kita ngeprank teman-teman semua nih. Sobat Glorious, kita bilangnya pengen kabur gitu kan, pengen ninggalin kalian dengan overthinking kalian terhadap nikah. Tapi kenyataannya kita bakal bahas di sini ya sisan tipis-tipis aja tapi ya sih. Abi, ayo. Yang mungkin dari gua nggak cerita, yang penasaran. Emang Kak Citrus pernah gagal nikah? Kebetulan belum pernah ya, alhamdulillah. Oh, jadi siapa dong yang mau cerita nih? Nah, mungkin kita cerita dikit ya sih problematika yang mungkin kita overthinkingin gitu pas nikah atau pas belum nikah gitu kan. Kalau dari gua nih San, dan mungkin Sobat Glori semua yang mungkin punya overthinkingnya sendiri nih pada saat pengen nikah atau pada saat udah nikah nanti gimana gitu, kalian bisa ceritain di event chat kita berdua, ntar bakal kita baca ya nggak sih San? Kalau dari gue nih San, gue tuh soal nikah nih ya overthinking sama yang namanya fase setelah nikahnya tuh San. Fase pas mau nikahnya kayaknya masih bisa diatasi deh. Kayak setelah nikah itu kan syarat nikah tuh ya yang gue tahu ya kalau di Indonesia nih ya. Kita tuh minimal harus punya kerjaan yang tetap yang gajinya udah UMR Jakarta gitu ya. Ya 4++ gitu. Terus sama kita udah punya kendaraan pribadi terutama mobil, lalu punya rumah gitu atau tempat tinggal. Peraturan gitu, siapa? Peraturan siapa ya? Peraturan mertua. Apa? Betul, peraturan mertua. Betul. Maksudnya? Betul ya sih. Yang pernah ngalamin gak nih? Waduh. Iya. Aduh, gila-gila itu dia. Udah bikin overthinking gue men. Apalagi kita laki kan ya, kita yang bertanggung jawab atas rumah tangga kita yang gitu hidupin kan. Anak orang nih, iya kan? Betul. Iya. Kalau dari lu apa nih San? Coba dong kasih tahu kita. Gue jadi sedih duluan denger lu bilang tadi. Ya ampun, mungkin gue di satu sisi lain yang sebelum nikah ya kali ya. Boleh. Bentar, tidak dulu ya Pe. Nafas. Emang sulit. Nyicil rumah, nyicil kendaraan, nyari kerjaan yang up gitu ya, gajinya UMR plus JKT gitu kan. Iya. Kalau dari Babacap nih kata gini, overthinking nikah soalnya belum ada jodoh. Belum ada jodoh, semangat kayak ya. Gue dong, sekarang nggak ada ininya, pawangnya. Pawangnya sih. Yang dipawangin kali ya. Mungkin Babacap bisa daftar ke kita berdua ya. Iya, mau temenan dulu ya kan. Tuh minimal mutualan Instagram lah ya guys. Nah, sampai mikiran sama gue tuh, gue jadi pengen ngomong. Iya, cek-cekin gue aja Instagramnya. Tolak lah. Gimana nih San? Overthinking lu apa nih pas sebelum nikah? Sebelum ya. Kalau gue kan tadi gue masih muda banget lagi. Sebelum nikah mungkin gue bakal mikirin kepikiran gimana ngemastiin mertua gue juga nih jadinya. Gimana gue kayak mastiin gue nih cocok loh buat anak lo. Gue bisa ngehidupin anak lo dengan baik kayak lo pada berdua. Aduh sendiri. Ya. Lebih ke arah bertanggung jawab. Iya lah kayak gimana cara tanggung jawab gue. Iya betul. Kalau dari Realim nih, kayak gini, umur 20 plus kerja jalan setahun duit kekumpul baru 5 juta. Mertua minta 50 juta. Ya udah enggak jadi nikah. Aduh. Sedih, semangat bro, semangat ya.
Emang umur kalau 20 di tahun. beberapa daerah gitu ya, Hmm. kalau di Pontianak tuh namanya uang asap, terus kalau di eh, Sulawesi apa gitu gue lupa namanya. Pokoknya Ah, kita nih sebagai calon menantu tuh wajib mm, banget ngasih duit ke keluarga mempelai wanita untuk bikin pesta mm. dan acara, dan jumlahnya tuh Apalagi, lumayan gede. Iya. ah, apalagi yang di suku itu nggak sih, tahu nggak sih? Yang emang adat di suku itu harus banget gitu, kayak ngebagi, kayak ngeberi apa gitu ke keluarga si cewek. Iya kan, Serah tahu nggak sih? kan. Oh itu Afril tuh kan. Toraja. Kalau di Sulawesi namanya tuh uang panaik, panaik. Hmm. Iya, Iya. jadi kayak si mempelai pria tuh wajib ngasih sekian juta lah gitu untuk acara resepsi ke keluarga si mempelai perempuan Nah, gitu sih. Itu iya. PR banget gak sih? Teman kita Kayak yang banget. tadi aja baru kerja setahun baru kekumpulnya 5 juta. Mertua minta 50 juta, gila. 10 kali lipat ya tuh. Iya, gue Overthinkingnya mikir kayak gue kerja barista doang gak cukup deh kayaknya. Gue cukup ngidupin gue doang, kayak ya mikir-mikir juga mau ngidupin orang, kayak nggak paling sanggup. kita habis di liquid sama ya duit rokok kali. Hmm, buat beli baju gitu kan ya, beli sepatu. Kalau gue masih kepikiran kayak gitu ya. Iya sama. 2018. Iya, sama Waduh. mungkin vacation tipis-tipis gitu kan buat Ya. tambah-tambahin post di Instagram ya sih. Hmm. Terus Ini ada kira-kira sih, bermanfaat, Kit. Ada hmm, bermanfaat nih, kata kata Sobat Glorious Jan nih, katanya satu saran dari gue, ngomongin nikahan jangan sama yang seumuran atau belum berpengalaman katanya. Yang udah dapet cuman kalau kesah dari insecurities yang sama. Waduh. Ngobrol sama orang lain yang lebih dewasa dan udah berpengalaman, yang udah nikah maksudnya tuh, ya, mungkin ya. Iya, iya, hmm, iya. nanti Tuh, kita cakep tuh undang ya sarannya guys, tuh. spesial tuh. Iya, sabi Kalau kali. dari Pika nih kata gini, kalau di Batak Mm-mm. sinamot atau mahar. Oh iya betul tuh ada maharnya kan. Sekian juta, 50, 10, 100 gitu kan. Kalau dari Ya. Jan katanya 5 juta cash bisa gak sih? Nggak bisa gitu. Hmm, Aduh. sulit tuh kayaknya ya. Convert dulu tuh ke Hmm. rupiah. Harus berapa miliar dulu tuh ngumpulin OWO, tiap hari main OWO aja gitu ya di laptop. Betul. Transfernya Mending udah susah depo kali ya. kan sekarang ya. Mending main slot gak sih? Enggak ya, sorry. Anjir kayak Rico Lim dong. Wah, Eric Olim sih. Oh, Eric Olim kenapa ya? Gue nggak Main tahu. slot. Oh Live iya. streamingnya dia main slot. Iya serius, liatin aja. By the Ah, way nih, daripada pantes. kita lanjutin overthinking soal nikahnya lagi, dan kebetulan Iya. belum ada narasumber yang udah nikah nih ya San ya. Mendingan kita tutup dulu aja gak sih? Iya. Mungkin kita bakal ngundang kali ya selanjutnya yang orang udah nikah, kita cari nih ya. Biar kita Kita cari tanya-tanyain securities-nya tuh, kita dulu. wawancara ya. Iya. Ntar podcastnya Bener. wawancara deh bentukannya. Yaudah kalau gitu kita Eh, mau say thanks ke semua yang udah dengerin kita ya, terutama server partner kita ada Culverin, Relunix, ya. Union Corp, Play Cafe, Tadika Mesra, Partan, Sansui, sama Infinity. Dan juga ada Sama Circle yang dari hmm, Sobat Glorious, itu pasukan anjay. Yoi. ya, Thank you banget udah dengan kita sampai akhir ya. Wah, seru banget ini malam kita ini. juga mau ngucapin terima kasih banyak yang Hmm. udah dengerin kita dari teman-teman nih Sobat Glorious yang tidak menggunakan nama server di depan namanya. Ada siapa aja San? Mm-mm. Sebutin gak tuh? Sebutin gak sih? Banyak. Banyak. Dan Dari juga bawah temen. dari atas deh. Terima Gimana? kasih. Terima kasih teman-teman. Lanjut aja deh. Terima kasih teman-teman yang udah aktif di chat ya. Thank you banget udah nemenin Betul. kita ngobrol sampai jam segini. Iya. Iya. Jangan lupa juga buat yang belum tap-tap giveaway di atas, langsung aja tap-tap biar kalian dapetin hadiah yang menarik tentunya. Apalagi Nah, kalau tinggal bukan, beberapa menit lagi tuh. Cepet, ayo betul kecep. banget. Ini Oke, juga sabi kali buat follow Instagramnya Glorious, ada di mana tuh? Glory Area. Ya, kalau nggak ya, salah. Glorel. Dan juga bisa juga tuh follow Instagram Citrus di profilnya Citrus, dan Bisa. Dan dan Sandi juga di Sandi di GR. Risandir. Benar. Sandi Tapi kepo-kepoin Instagram kita berdua. betul. Emang promonya masih muda gini semangat ya Pak ya. Siapa tahu ketemu jodohnya gitu ya. Bisa, Amin. bisa.
Siapa tahu di Glorious juga kali. Waduh, Sabi. Waduh, bisa tuh. Doa dulu aja, berharap nggak apa-apa. Ekspektasi tinggi dikit boleh lah ya, masih muda Boleh. gitu kan. Itu nggak sakit ya sih. Masih banyak pengalaman. Oh. Yoi, So kalau kenapa gitu, tuh? gue sih terus pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan Dan gue Sani Cutangan juga undur diri. Thank you banget Glorious udah nyempetin kita berdua nge-host di sini. So, Glorious Area, Be Glory, be glory, be happy, go, go, go. go, ya. Yoi, thank you Bye-bye semuanya. semuanya. Dadah, thank you. Seru banget. Event Glorious Area telah berakhir. Atas nama seluruh staf yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di event selanjutnya.